Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kami keluarga Didis Tiono dari Jemaat GKY BSD. Tuhan beri kesempatan untuk menyaksikan perjalanan iman kami, khususnya dalam pergumulan waktu putri kami, Sarah, menderita kanker. Diawali dengan menghadapi ketidakpastian selama Sarah diobservasi di Rumah Sakit EKBSD sejak 10 September 2022 hanya untuk demam ringan dan dia diobservasi selama 1 bulan. Setelah menjalani berbagai tes, akhirnya dilakukan BMP, yaitu bone marrow puncture, tes pengambilan cairan dari tulang sumsum, dan hasilnya keluar pada tanggal 7 Oktober 2022. Sarah divonis menderita limfoma Burkitt non-Hodgkin stadium 4. Salah satu jenis kanker kelenjar getah bening yang sangat agresif dan mematikan. Atas pimpinan Tuhan, kami konsul ke Dr. Jeffrey Tenggara, seorang onkologi di Rumah Sakit MRCCC Siloam, Semanggi. Beliau menyetujui untuk merawat Sarah walaupun beliau akui ini adalah kasus yang sangat berat. Dan beliau tidak berani menjanjikan bahwa segala sesuatunya akan berjalan baik. Tapi beliau akan mengusahakan yang terbaik dan meminta kami berdoa untuk itu. Dini hari 8 Oktober 2022, Sarah kami pindahkan ke Rumah Sakit MRCCC menggunakan ambulans karena saat itu kondisi dia sudah mulai kehilangan kesadaran, di mana tubuhnya mengalami sepsis, yaitu suatu komplikasi berbahaya akibat respons tubuh terhadap infeksi yang juga mengancam nyawa Sarah. Segera Sarah ditempatkan di ruang HCU untuk perawatan intensif. Dan ketika melihat kondisi Sarah saat itu, Dr. Jeffrey merasa perlu untuk melakukan MRI di kepala Sarah karena beliau khawatir kankernya sudah menyebar sampai ke otak. Untuk kondisi itu Sarah harus sadar 100% supaya tidak perlu diberi sedasi atau bius yang beresiko gagal nafas atau perlu dipasang ventilator. Kami berdoa mohon campur tangan Tuhan. Dan sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Di hari keempat tiba-tiba Sarah mulai sadar. Dan tindakan MRI dapat dilakukan. Hasil MRI sangat melegakan karena tidak ditemukan sel kanker di otaknya. Namun di otaknya ditemukan infeksi yang virusnya belum diketahui jenis apa. Dan dengan adanya infeksi di otak Sarah akan berhalusinasi dan bila tidak segera ditangani dengan tepat dapat menimbulkan penyusutan di otaknya. Benar saja Sarah mulai berhalusinasi. Ketika melihat dokter dan perawat dia sangat ketakutan karena dia melihat mereka sebagai siluman-siluman yang menakutkan. Bahkan ketika saya diberi kesempatan masuk ke ruang HCU menjenguk dia sedang ketakutan dan meminta saya membawa dia pulang segera. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi 3 kondisi kritis yang Sarah alami saat itu, yaitu kanker stadium 4, sepsis, dan infeksi di otaknya, sungguh benar-benar membuat kami hancur hati. Hanya janji Tuhan yang berkata bahwa I will never leave you nor forsake you. Atau aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji itulah yang sungguh menguatkan kami untuk kami dapat bertahan menghadapi situasi dan kondisi itu. Untuk menekan keganasan kankernya, dokter memberikan kemoterapi dosis kecil. Karena kondisi Sarah yang masih tidak baik di ruang HCU sehingga tidak memungkinkan untuk memberi dia kemodosis yang full. Tapi efek kemo kecil pun sudah timbul dan itu dialami Sarah. Antara lain dia mengalami diare berat sampai puluhan kali dengan disertai darah. Dan oleh pertolongan Tuhan kondisi Sarah berangsur membaik. Dan dia dipindahkan ke kamar perawatan setelah 12 hari di HCU.
Lalu 8 hari kemudian dokter mengizinkan Sarah pulang untuk persiapan mental dan fisiknya menerima pemberian paket kemoterapi yang full. Waktu Sarah pulang kondisinya masih lemah, tubuhnya sangat kurus dengan tulang berbalut kulit dan rambutnya yang mulai rontok. Atas saran dokter, kepala Sarah kami gunduli supaya nantinya dia tidak menjadi stres melihat rambutnya rontok selama proses kemoterapi. Adik Sarah bernama Tanya memberi dukungan moral dengan ikut menggunduli kepalanya. Ini adalah sebuah tindakan kasih yang menguatkan Sarah. Karena sangat penting bagi pasien kanker bahwa dia mengetahui dia memiliki support system yang solid, yang selalu siap mendukung dia dalam menjalani pelbagai pengobatan kanker yang sangat berat dan efek menyakitkan. Rencana awal pemberian regimen atau paket kemoterapi untuk menghantam kanker yang agresif, menurut jurnal medis yang dokter minta kami baca, itu mempunyai efek yang tinggi resikonya bagi organ dalam di tubuh Sarah. Saya berkata, Tuhan, mampukah Sarah menghadapi ini? Karena kondisinya sudah kanker stadium 4, dia sepsis, ada infeksi di kepala, dan dia akan diberi kemo yang sangat berat. Dan saya sangat ketakutan. Ketika jadwal kemo semakin dekat, pada suatu malam saya menangis di kaki Tuhan. Karena saya takut dan saya tidak dapat berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba terlintas gambaran tentang yang ada di dalam Alkitab tentang kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 orang Israel dari Yehuda, mereka orang-orang yang taat dan mengasihi Tuhan, yang dicampakkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja. Di dalam tungku perapian yang menyala-nyala itu tampak bukan 3, tetapi 4 orang. Dan orang yang keempat ternyata adalah malaikat Tuhan yang menyertai dan melindungi sehingga mereka semua selamat. Melalui itu semua Roh Kudus dengan lembut mengingatkan saya bahwa Tuhan senantiasa setia menyertai orang-orang yang percaya dan berharap penuh kepadanya. Saya imani Tuhan pun akan menyertai Sarah sekalipun situasi dan kondisinya akan menakutkan dan menyakitkan. Hal itu saya ceritakan kepada Sarah untuk menguatkan dia karena dia juga tahu efek apa yang akan dia hadapi dengan menerima regimen kemo yang awal tersebut. Menjelang pemberian kemo, dengan berbagai pertimbangan akhirnya dokter memutuskan untuk memberikan regimen kemo yang lain yang lebih dapat dikendalikan. Regimen ini diberikan lewat infus dalam 6 siklus, di mana tiap siklusnya diberikan selama 6 hari 5 malam non-stop. Dengan jeda waktu 21 hari per siklusnya. Puji Tuhan sampai selesai 6 siklus kemoterapi, Sarah tidak pernah mual, Sarah tidak muntah, dia tetap bisa makan dengan baik walaupun ada kondisi di mana dia harus berjuang untuk bisa mengunyah makanan karena sebagai efek kemo rahangnya sakit semua dan terkadang terkunci. Kami melihat itu semua, betapa Tuhan sangat memberkati Sarah, menopang dan menguatkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kemo siklus keempat selesai, dokter meminta kami melakukan PET CT scan untuk melihat apakah berhasil kemo ini. Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Hasil PET CT scan pertama sudah menunjukkan Sarah bebas dari sel kanker. Luar biasa Tuhan kita, dia ajaib, dia luar biasa. Dan tidak hanya itu, lalu di bulan April 2023 sesudah siklus ke-6 selesai dan juga di bulan Oktober 2023 dilakukan PET CT scan. Dua dari PET CT scan itu menunjukkan kembali Sarah bebas dari sel kanker. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang menggembirakan ketika dokter minta dilakukan MRI kedua kali di kepalanya. Ternyata
Di kepalanya sudah tidak ada infeksi lagi. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Sarah sudah bersih dari sel kanker, tapi dokter mengatakan untuk berjaga-jaga dokter meminta Sarah melakukan kontrol dan PET CT scan secara rutin, mengingat di dalam beberapa kasus sel kanker sering kembali di bagian tubuh yang lain. Dan menghadapi itu semua kembali kami sepenuhnya hanya bisa bergantung pada kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kami sungguh bersyukur dalam perjalanan iman yang berat ini kami tidak sendiri. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan lewat kasih yang begitu besar dari begitu banyak kerabat, saudara seiman, teman-teman dari berbagai kalangan. Bahkan dari orang-orang yang kami tidak kenal sekalipun melalui bentuk dukungan spiritual maupun material yang begitu berlimpah. Keberanian dan keteguhan Sarah dan iman yang kuat yang Tuhan beri kepadanya sangat menguatkan kami yang mendampingi dia sebagai caregivernya waktu dia berjuang melawan kanker itu. Sarah itu tabah, dia berani dan penuh sukacita, bahkan ketika menjalani kemo pun dia hadapi dengan sukacita yang dari Tuhan. Walaupun kadang-kadang dia ada momen dia menangis yang dia sebut adalah minggu sengsara. Biasanya sesudah kemo 6 hari 5 malam selesai, efeknya mulai muncul beberapa hari kemudian. Itulah minggu sengsara yang dialami. Tetapi luar biasa, Sarah boleh melalui itu semua dengan luar biasa baik. Puji nama Tuhan. Bahkan ketika bulan Agustus 2023, Sarah mulai mencoba kembali melayani sebagai tim musik di gerejanya. Walaupun dia belum kuat berdiri karena otot-ototnya lemah, karena efek dari kemo itu tangannya, kakinya kebas semua, jari jemari kaku semua, sulit sekali bagi dia. Otot-ototnya juga melemah. Tapi Tuhan luar biasa, dia sudah mulai mampu melakukan kegiatannya sedikit demi sedikit. Dan di bulan Oktober 2023, Sarah boleh ambil bagian mendukung event Run for Hope yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit MRCCC Siloam bagi para caregiver dan penyintas kanker. Kami sangat menyadari bahwa jawaban doa adalah hak prerogatif Tuhan. Walaupun ada banyak kasus yang kami alami, tetapi jawaban atas doa dapat berbeda-beda. Tapi kami tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu kami ingin tekankan di sini bahwa kesembuhan Sarah adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami layak menerimanya, bukan karena kami baik, tapi sekali lagi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Dan biarlah melalui itu semua hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi mama saya udah share ya. Sebenarnya kalau mau diceritain tuh pengobatan kanker itu nggak cukup sih hanya dalam waktu sehari, kayak butuh 3 hari gitu ya untuk ceritain full. Tapi sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa. Tentunya kita sekeluarga nggak nyangka. Tetapi saya percaya bahwa ini Tuhan izinkan supaya saya juga belajar untuk lebih melekat lagi sama Tuhan, untuk belajar tahu kehendak Tuhan. Dan saya banyak sekali dibentuk sama Tuhan lewat peristiwa ini. Saya juga bersyukur karena saya boleh melihat saya punya keluarga yang begitu suportif. Ada mama, papa, ada adik saya yang selalu mendampingi sehingga saya jadi kuat. Begitupun juga dengan teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun termasuk dari teman-teman gereja semuanya mendoakan kami walaupun kami juga nggak kenal gitu ya. Jadi sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Sebelum kami sekeluarga menutup dengan satu pujian, saya mau sharing sedikit aja apa yang saya alami sebelum saya PET scan yang pertama. Jadi setelah kemo keempat disuruh PET scan pertama, itu saya rasanya deg-degan banget ya, malamnya tuh nggak bisa tidur gitu. Udah gelisah gitu, duh nih hasilnya gimana ya, karena nggak tahu hasilnya akan bagus atau tidak. Malam itu saya lagi sendirian di kamar, papa mama lagi di meja makan, terus kebiasaannya mama adalah puterin lagu-lagu puji-pujian di YouTube gitu ya, shuffle aja gitu. Ada satu lagu yang waktu itu terputar judulnya Thank You Jesus for the Blood. Waktu saya lagi dengerin lagu itu, tiba-tiba di hati saya tuh ada suara yang bicara, saya percaya ini adalah suara Tuhan. Suara itu bicara, darahku yang sudah tercurah itu sudah mengalir di dalam tubuhmu dan kamu sudah sembuh.
waktu saya ngerasa ada suara itu saya nggak mau langsung percaya, saya jadi mikir ini benar suara Tuhan atau saya aja yang halusinasi atau kegeeran ya gitu, saking pengennya sembuh gitu. Jadi saya, oh iya Tuhan, ya kalau misalnya memang benar bisa sembuh ya puji Tuhan, tapi ya nggak apa-apa lah Tuhan kalau masih ada nyisa-nyisa sel kankernya dikit, toh masih ada 2 kali kemo lagi gitu. Jadi saya mau mengimani sepenuhnya tapi saya ragu-ragu juga gitu. Sehingga saya cuma berani beriman seyakinnya saya aja. Tapi puji Tuhan seperti yang tadi udah Mama saksikan juga, hasilnya baru 4 kali kemoterapi sudah dinyatakan cancer free. Dan situ saya bersyukur banget, saya nangis waktu itu sama Mama, kita pelukan berdua dan saya ingat momen di saat saya mendapatkan suara itu. Saya jadi kayak diingetin sama Tuhan gitu, selama ini kita selalu ya mungkin kita rutin ya kayak setiap tahun memperingati Jumat Agung, Paskah, kita ingat karya salib yang luar biasa begitu berkuasa. Tapi untuk bisa meyakininya, untuk bisa punya iman 100% atas karya penebusan Tuhan itu kadang-kadang kita suka ragu sebagai manusia. Tapi melalui peristiwa itu saya dikuatkan lagi sama Tuhan, diingatkan bahwa kuasa salib itu masih sama dari dulu, saat ini, hingga seterusnya. Dan saat ini kami akan menaikkan satu pujian, ini diciptakan oleh Papa saya, Bapak Didit. Kami berharap mudah-mudahan pujian ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua ya, rasanya kalau anak kita menderita tuh pengennya gantiin aja ya. Orang, aduh kalau bisa saya gantiin gitu, dia sakit, bahkan kalau bisa tuker nyawa juga bisa. Tapi ternyata kita sebagai orang tua nggak bisa gitu. Kita punya nyawa nggak bisa ditukar sama anak kita. Tapi kita mengucap syukur bahwa punya Tuhan yang berkuasa, yang mau menukar kehidupannya untuk kehidupan kita yang kita peringati pada saat ini. Dia berkuasa untuk menggantikan itu semuanya, itu jauh lebih besar daripada apa yang kami alami. Karena mujizat yang terbesar adalah pada waktu Yesus mau mati buat kita dan menyelamatkan kita semua. Itulah yang harus kita rayakan senantiasa. Puji Tuhan. Tidak tempat dan tidak semarak hingga orang ingin memandangnya, seorang yang penuh derita kesengsaraan, dihina, dihindari orang. Sesungguhnya itu karena kita yang menderita, sengsara kita yang dipikulnya, kutuk dosa dan segala derita manusia, semua ditanggungnya. Dialah Yesus dinistakan aku, Dialah Yesus mati ganti aku, Dialah Yesus juru selamatku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya.
sesungguhnya itu karena kita. Sengsara kita yang dipikulnya, kutuk dosa dan segala derita manusia, semua ditanggungnya. Dialah Yesus binista karenaku, Dialah Yesus mati ganti aku, Dialah Yesus juru selamatku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat memperingati Jumat Agung.